Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Perkembangan dunia filsafat yang begitu unik ini sangat menarik hati penulis untuk memaparkan biografi dan pandangan tokoh-tokoh filsafat yang tetap populer sampai sekarang. Namun, sebelum melanjutkan video kali ini, marilah kita membangun bersama channel kita ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan share, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Semoga kedepannya channel kita ini dapat berkembang lebih baik. Anaximander adalah seorang filsuf dari mazhab Miletus dan merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletus yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximander adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Akan tetapi, dari tulisan Anaximander hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Menurut Apollodorus, seorang penulis Yunani kuno, Anaximander telah berumur 63 tahun pada saat Olimpiade ke-58 yang dilaksanakan tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Karena itu, diperkirakan Anaximander lahir sekitar tahun 610 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan pula bahwa Anaximander meninggal tidak lama setelah Olimpiade tersebut usai, sehingga waktu kematiannya diperkirakan pada tahun 546 sebelum Masehi. Menurut tradisi Yunani kuno, Anaximander memiliki jasa-jasa di dalam bidang astronomi dan geografi. Misalnya saja, Anaximander dikatakan sebagai orang yang pertama kali membuat peta bumi. Usahanya dalam bidang geografi dapat dilihat ketika ia memimpin ekspedisi dari Miletus untuk mendirikan kota perantauan baru ke Apollonia di Laut Hitam. Selain itu, Anaximander telah menemukan atau mengadaptasi suatu jam matahari sederhana yang dinamakan genomon. Ditambah lagi, ia mampu memprediksi kapan terjadi gempa bumi. Kemudian ia juga menyelidiki fenomena-fenomena alam seperti gerhana matahari, petir, dan juga mengenai asal mula kehidupan, termasuk asal mula manusia. Kendati ia lebih muda 15 tahun dari Thales, tetapi ia meninggal 2 tahun sebelum gurunya itu. Meskipun Anaximander merupakan murid Thales, tetapi ia menjadi terkenal justru karena mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu, dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Namun kenyataannya, air dan api saling berlawanan sehingga air bukanlah zat yang ada dalam segala sesuatu. Karena itu, Anaximander berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar itu haruslah pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximander mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah tu apeiron. Tu apeiron berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan a dan pera, yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan, yang panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Dengan prinsip tu apeiron, Anaximander membangun pandangannya tentang alam semesta. Menurut Anaximander, dari tu apeiron berasal segala sesuatu yang berlawanan, yang terus berperang satu sama lain. Yang panas membalut yang dingin, sehingga yang dingin itu terkandung di dalamnya. Dari yang dingin itu terjadilah yang cair dan beku. Yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Api yang membalut yang dingin itu kemudian terpecah-pecah pula. Pecahan-pecahan tersebut berputar-putar kemudian terpisah-pisah sehingga terciptalah matahari, bulan, dan bintang-bintang.
Bumi dikatakan berbentuk silinder yang lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya. Bumi tidak jatuh karena kedudukannya berada pada pusat jagat raya, dengan jarak yang sama dengan semua benda yang lain. Mengenai bumi, Thales telah menjelaskan bahwa bumi melayang di atas lautan. Akan tetapi, perlu dijelaskan pula mengenai asal mula lautan. Anaximander menyatakan bahwa bumi pada awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena berputar terus-menerus, maka berangsur-angsur bumi menjadi kering. Akhirnya, tinggallah udara yang basah itu sebagai laut pada bumi. Mengenai terjadinya makhluk hidup di bumi, Anaximander berpendapat bahwa pada awalnya bumi diliputi air semata-mata. Karena itu, makhluk hidup pertama yang ada di bumi adalah manusia. Karena panas yang ada di sekitar bumi, ada laut yang mengering dan menjadi daratan. Disitulah mulai ada makhluk-makhluk lain yang naik ke daratan dan mulai berkembang biak di darat. Ia berargumentasi bahwa tidak mungkin manusia menjadi makhluk pertama yang hidup di darat, sebab bayi manusia memerlukan asuhan orang lain pada fase awal kehidupannya. Karena itu, pastilah makhluk pertama yang naik ke darat adalah sejenis ikan yang beradaptasi di daratan dan kemudian menjadi manusia. Manusia adalah suatu bagian dalam dunia ini yang ada setelah dunia dan segala makhluk hidup yang ada. Itu dikarenakan tidak mungkin manusia dapat hidup tanpa adanya bahan makanan dan lainnya. Teori Anaximander ini merupakan teori evolusi yang pada abad 24 kemudian dikembangkan oleh para ahli yang lain. Oleh karena itu, Anaximander juga dapat dikatakan pelopor evolusi. Demikianlah video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.